Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, teror asrama kampus. Cerita misteri kali ini bersumber dari @didekri. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Seperti yang kalian tahu, asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok. Umumnya adalah murid-murid sekolah. Tahun 2016, aku dinyatakan diterima di sebuah kampus swasta di salah satu kota besar di Indonesia. Sebut saja kota B. Peraturan di kampus tersebut ada aturan di mana setiap mahasiswa atau mahasiswi baru wajib untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Lebih tepatnya lagi, selama 2 semester. Asrama yang aku tempati ini seperti asrama pada umumnya. Sebuah bangunan dengan kamar-kamar yang dapat ditempati 4 orang untuk setiap kamarnya. Asramaku ini lumayan luas. Terdapat 12 gedung asrama, 5 lantai, dan lantai 5 itu untuk jemuran. Dengan fasilitas kamar mandi, 4 kasur, 4 meja kursi, 4 lemari, 1 cermin besar, dan 1 jemuran handuk. Sudah sangat lengkap menurutku saat itu. Per lantai disediakan 1 lobi yang biasa digunakan untuk kumpul-kumpul atau bisa juga untuk mengerjakan tugas kelompok. Pada lobi terdapat 2 kursi panjang stainless seperti lobi rumah sakit, 1 meja kaca, dan 1 TV. Setiap gedung terdapat 1 atau beberapa helpdesk yang berjaga di lantai bawah dari pagi hari hingga malam, sekitar pukul 10 malam, serta cleaning service baik hati yang bersih-bersih lorong setiap pagi hari. Jadi, bentuk gedung asrama itu persegi panjang, dengan pintu masuk gedung di bagian tengah yang juga terdapat helpdesk, lobi, dan juga tangga. Bagian kanan dan kirinya lorong, serta pintu-pintu kamar seperti kosan. Dan juga di ujung lorong terdapat pintu darurat. Kembali ke inti cerita. Aku tinggal di asrama gedung 6 dengan kamar nomor 426 di lantai 4. Aku di sini adalah Fajar, David, Udin, dan Fridus, tentunya dengan nama samaran. Mereka adalah teman sekamarku. Kami semua berbeda jurusan dan fakultas. Kecuali aku dan Fridus. Kami adalah satu fakultas, namun berbeda jurusan. Bulan-bulan awal kuliah, kehidupan kita di asrama tergolong santai. Dikarenakan perkuliahan pun belum terlalu padat dan juga belum banyak tugas. Dikarenakan saat itu masih awal-awal perkuliahan. Sampai pada suatu sore, terdengar ada yang mengetok pintu kamarku. Selamat sore. Suara Udin sambil membuka pintu dan melepas sepatu. Dari mana, Din? Kok baru balik? Kataku yang sedang berada di kasur nomor 4. Jadi di kamarku itu
kasurnya bertingkat. Terdapat 2 kasur, satu dekat pintu masuk dan satunya lagi di dekat kamar mandi. Nah, kasurku itu berada di dekat kamar mandi dan berada di bagian atas. Sedangkan David di bagian bawah kasurku. Fridus dan Udin di kasur dekat pintu masuk kamar. Fridus di bagian atas dan Udin di bagian bawah. Di tengah-tengah antara kasur 1 dan kasur 2 terdapat meja belajar yang berdempetan. Habis first meet sama anak-anak kelas, kata Udin. Udin pun langsung menutup pintu kamar dan dia segera menuju kasur untuk rebahan sembari memainkan ponselnya. Jam dinding menunjukkan angka 5, tanda sebentar lagi matahari akan bertukar posisi dengan bulan. Dikarenakan posisi kamarku berada dekat dengan lobi lantai 4, jadi kadang terdengar suara orang-orang penghuni asrama lain yang sedang berkumpul di lobi. Asrama ini dipisah ya antara gedung cewek dan gedung cowok. gimana first meet-nya, Ding? Seru nggak anak-anak kelasnya? Kata David yang sedang duduk di meja belajar nomor 4. Lumayan lah, cuman belum terlalu akrab aja, kata Udin sembari memainkan ponselnya. Waktu pun berlalu. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Semuanya pun mulai tertidur pulas. Aku terbangun. Kulihat jam dinding masih menunjukkan pukul 2 malam. Saat itu aku terbangun gara-gara aku mendengar suara geretan benda di lorong depan kamar. Seperti suara kursi besi yang digeret perlahan. Terdengar dari lorong depan kamar. Oh, mungkin tetangga asrama ya yang pindahin kursi, pikirku saat itu. Dan aku pun lanjut untuk tidur. Pada saat pagi harinya, akunya terbangun pukul 7 pagi. Aku pun segera mandi, dikarenakan akan mencari sarapan. Dan kebetulan juga, hari ini aku kuliah siang hari. Suara ketukan pintu kamar mandi. Aku yang lagi mandi pun nyaut dong. Siapa? Mau mandi? Bentar ya, kataku. Tidak terdengar jawaban dari luar, dan aku pun lanjut mandi. Di saat aku keluar dari kamar mandi, ku tengok teman-temanku masih tertidur di kasurnya masing-masing. Aku masih positive thinking saat itu. Jahil nih, pasti pura-pura tidur, kataku dalam hati. Aku pun melanjutkan niatku untuk mencari sarapan saat itu. Dan beberapa minggu telah berlalu. Setelah suara serentetan kursi besi dan juga ketukan pintu, ada Firdaus yang bercerita kepadaku. Jar, ngerasa nggak di asrama ini banyak kejadian aneh loh? Ucap Firdaus membuka pembicaraan. Enggak sih, sejauh ini masih aman. Memangnya kejadian aneh seperti apa toh? Kataku. Nah, di sini aku akan bercerita dengan sudut pandang Firdaus sebagai orang pertama. Jadi begini, Jar. Beberapa hari yang lalu, pas aku tidur itu, aku kan terbangun tuh. Aku lihat jam dinding masih pukul 2 malam. Aku terbangun itu gara-gara aku dengar suara seretan kursi dari depan kamar kita itu.
Aku penasaran dong, siapa sih yang seret kursi malam-malam gini di depan kamar orang lagi? Ganggu orang tidur aja. Dikarenakan aku penasaran, Jar, aku itu mengintip dari kaca di atas pintu. Nah, soalnya kan kasurku itu ada di atas dekat pintu ya. Jadi dekat kan ke jendela kaca di atas pintu itu. Pas aku lihat, ternyata ada sosok perempuan bergaun merah, Jar. Kayak gaun pesta gitu. Nah, posisi dia itu membelakangiku. Di dalam pikirku, kok bisa ya perempuan malam-malam masuk gedung asrama cowok? Nah, tidak lama kemudian, Jar, perempuan itu diam. Perempuan itu tidak bergerak, Jar. Lalu perlahan-lahan dia menggerakkan kepalanya pelan banget. Sampai-sampai kepalanya itu memutar ke belakang 180 derajat, Jar. Dan sekarang wajah kami saling bertatapan. Mukanya rata, Jar. Beneran deh. Aku yang shock melihat wajah itu, cuman bisa kaget aku, Jar. Terpaku aku melihatnya. Dia saat itu tertawa melengking melihat aku yang terpaku. Aku hanya bisa menyebut nama Tuanku dan berdoa, Jar. Rasanya aku ingin menangis karena saking takutnya waktu itu. Jarak antara aku dan wanita itu hanya sekitar 1 meter. Itu pun terhalang oleh kaca atas pintu itu. Sedekat itu aku dengan hantu itu, Jar. Bayangin deh. Aku saat itu terpaku cukup lama. Sampai akhirnya aku bisa bergerak. Dan aku menutup sekujur tubuhku dengan selimut saat itu juga. Suara tawanya masih bisa aku dengar, Jar, di dalam selimut. Aku masih sangat ketakutan waktu itu. Kupaksa mataku agar terpejam. Dan akhirnya aku tertidur pukul 3 dini hari. Di saat paginya, aku terbangun itu pukul 8 pagi, Jar. Saat itu, aku sudah melewatkan mata kuliah pagi hari. Tetapi aku tetap segera bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Karena aku nggak mau lama-lama di asrama ini. Sudut pandang Fridus akhirnya selesai. Dan kita kembali ke sudut pandang Fajar. Mendengar cerita Fridus seperti itu, aku sedikit tidak percaya. Dikarenakan asrama ini terlihat sangat nyaman dan bikin betah. Tempatnya bersih, kamarnya luas, sudah full perabot, wifi, dan kamar mandi dalam. Dan ternyata bukan cuma Fridus yang mengalami teror itu. Beberapa hari telah berlalu setelah pertemuan Fridus dengan wanita bergaun merah yang muka rata itu. Sampai suatu malam, ada David dan aku yang berada di kamar. Yang lain sedang mencari angin keluar. David pun membuka pembicaraan. Jar, kamu pernah dengar suara kursi nggak? Suara kursi yang diseret kalau malam. Tanya David. Pernah sih. Palingan itu tetangga yang habis dari lobi terus bawa kursi, jawabku. Di sini aku cerita berdasarkan sudut pandang David. Aku di sini adalah David, bukan Fajar ya. Ingat itu. Beberapa malam ini aku terbangun tengah malam. Tepatnya pukul 1 dini hari. Entah apa yang membangunkanku. Tetapi setiap aku melek, rasanya kantukku sudah hilang. Badanku seketika itu segar. Meski lampu kamar mati, aku masih bisa melihat dengan jelas Udin sedang tertidur lelap. Sebagai catatan, Udin dan David itu tidur di kasur bawah semua. Jadi bisa kelihatan kalau Udin sedang tidur
begitupun sebaliknya. Nah, kita kembali ke sudut pandang David. Tiba-tiba, perhatianku tertuju oleh suara di depan kamar. Seperti ada kursi yang diseret. Tidak lama setelah terdengar suara itu, aku melihat bayangan hitam dari kamar mandi di dekat jemuran handuk. Bayangan itu terlihat jelas seperti sosok perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa David bisa melihat bayangan cewek? Dikarenakan kamar dalam kondisi gelap dan lampu kamar mandi menyala, pintunya pun saat itu terbuka. Sehingga apabila ada objek yang berdiri di kamar mandi di dekat pintu, akan terbentuk bayangan. Pada saat malam kedua, bukan lagi suara kursi digeret, melainkan suara pintu diketuk. Suara ketukan ini berjeda, dan saat itu juga aku menjawab, "Siapa?" Tidak ada jawaban yang kudapat. Namun, terdengar ada suara langkah kaki yang menjauh. Kupikir, apaan sih? Malam-malam resek banget, ganggu orang tidur aja. Akhirnya aku pun mencoba untuk kembali tertidur. Pada saat malam ketiga ini, aku terbangun lagi. Aku terbangun pada pukul 1 dini hari. Kembali ku dengar suara pintu kamar diketuk. Lebih tepatnya digedor. Suaranya keras dan cepat, kayak ada orang yang meminta segera dibukakan pintu. Pada saat itu, aku mulai merasa ada yang aneh. Gak mungkin teman-temanku balik dari kampung halaman. Dan baru saja tadi pagi mereka berangkat. Dan juga gerbang asrama ditutup oleh satpam pada jam 11 malam. Posisi aku sedang sendiri. Semuanya lagi pada balik ke kampung halaman. Dikarenakan saat itu weekend. Saat itu aku tidak balik ke rumah, dikarenakan ada deadline tugas. Aku diam saja saat itu. Aku tidak merespon apapun. Sial, aku sendirian di asrama malam-malam gini, kataku dalam hati. Tidak berserang lama, kamar kembali digedor. Semakin lama semakin keras ketukan itu. Akhirnya aku hanya bisa diam di kasur dan menutup sekujur tubuhku dengan selimut. Semuanya saat itu juga tiba-tiba hening. Dan tidak berselang lama, aku mendengar suara seorang wanita. Suaranya sangat kecil, tetapi cukup jelas menerima apa yang dikatakannya. Saya tahu kamu belum tidur kan? Diikuti suara ketawa melengking khas Teteh Kunti. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, semoga malam ini cepat berlalu. Cerita dari sudut pandang David akhirnya selesai. Aku yang mendengar cerita David mencoba menghubungkan apa yang telah diceritakan oleh Fridus sebelumnya. Aku berpendapat, jangan-jangan pelakunya sama. Selang beberapa hari setelah kejadian yang menimpa David, aku bertemu dengan Fridus di gedung fakultas. Ku sapa dia dan sekalian kutanyakan beberapa hal tentang kejadian yang menimpa teman sekamar David. Fridus, kamu udah diceritain sama David belum? Tanyaku. Cerita apa?
Jawab dari Fridus. Lalu kuceritakan kembali apa yang diceritakan oleh David. Fridus saat itu hanya bisa terdiam. Kemudian ia berkata, "Seperti yang menimpaku waktu itu loh, Jar." "Kok bisa ya?" tanyaku. "Aku pernah sih mendengar suara geretan kursi di tengah malam di lorong depan kamar itu. Tetapi saat itu aku masih berpikir positif," lanjutku. "Aku loh juga pernah ketindihan," kata Fridus. Jadi, menurut Fridus, ia terbangun pada tengah malam. Ia tidak bisa memastikan pukul berapa kejadian itu. Tetapi, yang terjadi adalah Fridus mengalami ketindihan. Fridus merasa seperti ada yang menekan dari atas. Badan Fridus tidak bisa digerakkan. Namun, ia masih bisa membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Ia bisa melihat David dan aku tertidur pulas. Semakin Fridus mencoba menggerakkan badannya, semakin pula ia tertekan dan tak dapat bergerak sampai ujung jarinya. Di saat itulah ia menyadari bahwa ada yang menimpanya. Ia melihat bayangan merah di atasnya, dan semakin lama semakin terlihat jelas dan membentuk sosok wanita berambut hitam panjang dengan gaun berwarna merah. Sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke wajah Fridus, seperti sedang memperhatikan wajah Fridus dengan muka yang sudah tidak berbentuk, rata. Ya, muka sosok wanita itu rata. Fridus yang ketakutan mencoba untuk berteriak sekuat tenaga. Namun saat itu Fridus tidak bisa keluar suaranya. Hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dengan perasaan kaget dan takut. Ia pun langsung duduk, beristighfar untuk menenangkan diri. Dilihatnya jam dinding kamar telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia melihat semua teman-teman kamarnya sudah tertidur dan badannya tertutup dengan selimut. Saat itu, Fridus tidak begitu menanggapi hal itu dengan serius. Karena ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanyalah mimpi belaka. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, penghuni kamar sering mengalami kejadian aneh, seperti kursi depan meja belajar bergeser dengan sendirinya, suara ketukan pintu yang berada di kamar mandi, jemuran handuk tiba-tiba terguling, makanan yang baru beli pas mau dimakan tiba-tiba basi. Dan semakin lama, suasana di kamar asrama semakin tidak kondusif, menurutku. Udi dan Fridus sering ketindihan apabila salah satunya tidur sendirian di kamar. Sampai di mana saat di bulan-bulan terakhir di asrama, kali ini aku yang diganggu. Pada awalnya, aku terbangun pukul 1 dini hari. Dan saat itu semuanya sedang mudik. Dan giliran aku yang tidak balik dikarenakan menjadi panitia acara di kampusku. Aku terbangun karena tenggorokanku terasa kering haus. Jadi aku turun dari kasurku yang di atas untuk mengambil minum di meja. Di saat aku sedang minum, terdengar suara seretan kursi dari luar. Awalnya aku cuek, dikarenakan karena aku takut juga sedang sendirian di kamar. Langsunglah aku beres minum. Aku lalu kembali ke kasur atasku
yang dekat kamar mandi. Terdengar suara seretan kursi itu kembali. Karena aku merasa terganggu, aku pun menggertak dengan suara keras. Berisik! Langsung seketika itu hening, tidak ada suara apapun. Di sini posisiku tidur terlentang. Tidak lama dari hening itu, tiba-tiba ada sosok wanita bergaun merah yang berambut panjang dengan muka rata yang duduk di atas badanku dan berkata sangat kencang, "Jangan suka ngatur saya." Lalu sosok tersebut menghilang. Semenjak itu, setiap ada suara apapun itu, aku cuek. Dikarenakan aku kapok sekali. Menurut beberapa temanku yang paham begituan, asrama gedung aku sekarang semakin ramai oleh mereka yang tidak kasat mata. Kebanyakan dari tempat lain dan bisa sampai ke sini dikarenakan mengikuti anak-anak asrama. Kemudian mereka betahlah di sini. Jadilah mereka akhirnya menetap di sini. Dan aku, setelah check out asrama, karena kan sudah 1 tahun tinggal di sana, aku pun ngontrak rumah di daerah depan kampus. Sampai di sini dulu kisah ini. Kisah ini berlanjut di part berikutnya. Di part berikutnya, kita akhirnya mengontrak rumah. Begitulah kisah cerita seram teror asrama kampus. Nantikan episode berikutnya di rumah kontrakan. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.